Pernah nggak sih Bapak Ibu merasa badan tuh rasanya lemes terus? Padahal cuma duduk, jalan pelan, atau aktivitas biasa aja. Tapi capeknya kayak habis kerja seharian. Nah, kadang kita mikir, mungkin karena faktor usia ya. Tapi ternyata, itu bisa jadi sinyal diam-diam dari tubuh kita. Bahwa ada organ dalam yang udah mulai teriak, minta tolong. Terutama, ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, sahabat sehatku yang luar biasa. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat yang terus menyala. Di video kali ini kita bakal ngobrol santai, tapi serius tentang topik yang penting banget. Apalagi buat kita yang usianya sudah di atas 60 tahun. Yaitu, tanda-tanda ginjal mulai rusak tanpa harus ke laboratorium. Dan apa yang sebaiknya langsung kita lakukan sebagai langkah pertama. Ini penting banget, karena kalau ginjal rusak dan gak ketahuan dari awal, bisa fatal akibatnya. Nah, ginjal itu punya peran vital banget dalam tubuh. Dia tuh ibarat tukang bersih-bersihnya badan kita. Semua racun, limbah, dan kelebihan cairan dibuang lewat ginjal. Tapi sayangnya, ginjal ini termasuk organ yang kerja dalam diam. Artinya, meskipun dia udah rusak 50% lebih, seringkali kita nggak ngerasa apa-apa. Tahu-tahu aja udah parah. Maka dari itu, yuk kita belajar bareng. Tanda-tanda apa aja yang bisa kita rasain langsung, tanpa harus cek lab. Tanda pertama, sering merasa lelah berlebihan, padahal nggak ngapa-ngapain. Ini karena ginjal yang udah mulai lemah, nggak mampu nyaring racun dan limbah dari darah dengan optimal. Akibatnya, racun menumpuk dan bikin tubuh terasa lesu, gampang ngantuk, dan nggak bertenaga. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kelelahan terus-menerus, padahal aktivitas biasa aja, bisa jadi itu sinyal dari ginjal. Tanda kedua, bengkak di kaki, pergelangan, atau wajah. Ini karena ginjal yang bermasalah, nggak bisa mengatur keseimbangan cairan di tubuh dengan baik. Cairan yang mestinya dibuang lewat urin malah tertahan, akhirnya ngumpul di jaringan tubuh. Kalau tiba-tiba kaki bengkak, terutama pagi hari atau sore menjelang malam, jangan disepelekan. Tanda ketiga, urin berubah warna, bau, atau frekuensi. Misalnya, warna urin jadi lebih gelap, atau malah sangat bening seperti air. Bisa juga jumlah urin jadi terlalu banyak, atau justru terlalu sedikit. Bahkan bisa juga terasa nyeri saat buang air kecil. Nah, perubahan-perubahan ini patut diwaspadai karena bisa menandakan gangguan fungsi ginjal. Tanda keempat, mual, muntah, atau kehilangan nafsu makan. Saat racun dalam tubuh numpuk karena ginjal nggak mampu buang limbah dengan baik, tubuh akan bereaksi. Salah satunya ya, dengan rasa mual dan nggak enak makan. Kadang rasanya pahit di mulut, atau perut terasa penuh padahal belum makan banyak. Tanda kelima, kulit terasa gatal tanpa sebab jelas. Ginjal yang rusak membuat kadar fosfor dan limbah dalam darah meningkat. Efeknya bisa muncul di kulit. Gatalnya ini bukan kayak alergi yang langsung kelihatan ruam atau merah, tapi lebih ke rasa nggak nyaman, seperti digelitik jarum halus dari dalam kulit. Tanda keenam, napas pendek atau sesak. Ini karena dua hal. Pertama, ginjal yang lemah bisa menyebabkan anemia, alias kurang darah, sehingga oksigen dalam tubuh berkurang. Kedua, bisa juga karena cairan menumpuk di paru-paru akibat gagal ginjal. Jadi kalau napas terasa berat tanpa sebab, atau ngos-ngosan hanya karena jalan 10-20 langkah, waspadai juga kondisi ginjal. Tanda ketujuh, sulit tidur atau sering terbangun malam hari. Racun yang tidak terbuang dengan baik akan mengganggu sistem saraf dan metabolisme tubuh, termasuk kualitas tidur. Akibatnya, malam jadi sering terbangun atau tidur nggak nyenyak sama sekali. Kalau ini sering terjadi, jangan-jangan ginjalnya lagi butuh perhatian.
Tanda ke-8, rasa logam di mulut dan napas bau amis. Banyak lansia bilang, mulut saya rasanya aneh, kayak besi. Nah, ini juga bisa jadi tanda keracunan ringan akibat limbah nitrogen dalam darah yang meningkat karena ginjal nggak optimal bekerja. Napas pun kadang berbau seperti ikan atau amis. Tanda ke-9, sering kram otot atau kesemutan di tangan dan kaki. Ini bisa terjadi karena gangguan keseimbangan elektrolit seperti kalsium dan fosfor dalam tubuh. Ginjal yang rusak nggak mampu mengatur kadar mineral tersebut, sehingga muncul gejala otot yang tiba-tiba tegang atau jari-jari sering kesemutan. Tanda ke-10, konsentrasi menurun atau merasa linglung. Ini juga karena penumpukan racun di otak. Jika Bapak Ibu jadi sering lupa hal-hal kecil, susah fokus, atau merasa bingung tiba-tiba, bisa jadi bukan hanya pikun biasa. Bisa jadi itu sinyal gangguan ginjal juga. Nah, dari semua tanda tadi, kalau Bapak Ibu merasa mengalami lebih dari 3 gejala sekaligus, sebaiknya mulai waspada. Tapi kalau belum sempat cek lab atau belum bisa ke dokter, apa sih tindakan pertama yang harus dilakukan? Pertama, kurangi konsumsi garam dan makanan tinggi natrium. Garam bisa bikin tekanan darah naik dan memperberat kerja ginjal. Jadi, hindari makanan instan, makanan kaleng, atau yang mengandung penyedap rasa berlebihan. Kedua, perbanyak minum air putih, tapi sesuai kebutuhan tubuh. Bukan berarti harus banyak minum secara asal, apalagi kalau tubuh sudah menunjukkan bengkak. Idealnya, cukup 6-8 gelas sehari, atau sesuai anjuran dokter bila sudah ada gangguan. Ketiga, hindari obat-obatan sembarangan, terutama painkiller seperti ibuprofen atau asam mefenamat. Obat jenis ini bisa merusak ginjal jika digunakan jangka panjang tanpa pengawasan. Keempat, perbanyak makan buah dan sayur yang tidak tinggi kalium atau fosfor, misalnya apel, pir, kol, dan timun. Hindari pisang, jeruk, atau tomat berlebihan karena bisa memperberat beban ginjal yang sudah lemah. Kelima, usahakan bergerak ringan setiap hari. Jalan kaki pelan di pagi hari, senam ringan di rumah, atau aktivitas fisik kecil bisa membantu sirkulasi darah dan membantu kerja ginjal tetap stabil. Dan yang nggak kalah penting, keenam, jaga emosi dan stres. Karena stres berlebihan bisa memicu tekanan darah naik, dan itu juga berdampak langsung ke ginjal. Jadi, tenangkan hati, perbanyak zikir, berdoa, dan terus berpikir positif. Nah, itulah tadi sahabat sehatku, tanda-tanda ginjal rusak tanpa harus cek laboratorium. Dan langkah pertama, apa yang bisa langsung kita lakukan? Ingat, deteksi dini itu penting, karena semakin cepat kita sadar, semakin besar peluang ginjal kita untuk tetap sehat atau dicegah agar tidak makin parah. Semoga setelah menonton video ini, Bapak Ibu semua jadi lebih peka terhadap sinyal tubuh sendiri. Jaga pola makan, rutin minum air putih, dan jangan anggap remeh rasa lelah atau gejala aneh yang muncul terus-menerus. Karena tubuh kita itu ibarat alarm, dan selalu kasih tanda, tinggal kita mau dengar atau enggak. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau keluarga yang mungkin butuh. Karena satu kebaikan kecil bisa jadi penyelamat besar buat orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.